Lingkungan pertemanan Ustadz Maulana. Lingkungan pertemanan. Nah ini kita bicara masalah lingkungan pertemanan ini sangat mempengaruhi banget dalam hidup kita. Ya walaupun ya, mohon izin sebelumnya kita ini udah bersikap baik, orang tua kita mengajarkan hal-hal yang baik. Pada saat kita bergaul di tempat yang tidak baik dalam tanda kutip, itu kadang-kadang apa ya, karena mungkin kita nggak mau juga kaku-kaku banget, akhirnya ikut-ikutan sama mereka. Nah mungkin ada tips nih buat Ustadz Maulana memberikan kepada jamaah yang ada di rumah untuk memilih teman yang baik dalam sudut pandang Islam. Mohon izin. Tausiahnya, silakan. Baik, Tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Izin sasam dan sasanada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 17 Ramadan hari ini. Masya Allah. Semalam nuzulul Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Dan Amin. menanti malam-malam datangnya Lailatul Qadar. Amin. Dan satu hal. Yang namanya pertemanan, hati-hati. Salah memilih teman bisa jadi bahaya. Di zaman Rasulullah ada orang yang tidak mau masuk Islam. Sebenarnya dia mau masuk Islam, tapi temannya tidak mau. Jadi sampai dia tidak mau masuk Islam gara-gara temannya tidak mau masuk Islam. Kasihan kan, mengorbankan dirinya, agamanya, akhiratnya demi pertemanan. Hati-hati. Makanya dalam memilih teman kita harus hati-hati. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab menghukum seorang temannya karena temannya berbuat dosa, dia diam-diam aja. Kata Umar bin Khattab, kamu lebih dulu yang saya hukum. Kenapa? Karena kamu yang sadar, kenapa tidak ingatkan? Maka pertemanan itu sangat berbahaya. Yang pertama, carilah teman yang taat ibadahnya. Kenapa? Kadang ada teman yang taat ibadahnya, otomatis kita akan diajak. Otomatis kita akan diingatkan. Itulah hebatnya pertemanan. Pertemanan yang sampai insya Allah akan ke akhirat. Karena nanti dari kemudian kita juga akan bertemu dengan teman-teman kita. Ya, carilah teman-teman. Jadi dengan siapa dia berteman. Pernah suatu ketika kami di satu acara sama guru kami, Allah yarham. Pendiri pondok pesantren An-Nahdah, kita sama-sama, Masya Allah, tabarakallah. Langsung saya dicolek, Nur. Apa itu, coba lihat. Mereka itu semua berjalan sesuai koloninya, semua pertemanannya. Anak-anak kecil, coba lihat, dia cari ya teman-temannya. Nah, yang kedua, mohon maaf, kita lanjut saja. Yang kedua, mau tahu? Yakni carilah teman yang jujur. Karena apa? Teman itu kadangkala kita mohon maaf minta informasi darinya. Tiba-tiba informasinya adalah berita hoax. Iya, ini benar. kita juga yang kena. Jadi carilah teman-teman yang jujur. Yang ketiga, carilah teman yang amanah. Kadangkala kita mau menitipkan sesuatu sama beliau atau menitipkan sesuatu yang sangat berharga. Kalau teman kita, mohon maaf, tidak bisa dipercaya, kasihan. Bisa merusak segala-galanya. Dan namanya amanah. Kemudian carilah teman yang mengarah kepada Allah. Yang mengarah kepada Allah sehingga kita akan menjadi teman sedunia, sesurga, seakhirat. Insya Allah kita akan bersama-sama. Karena ada teman. Karena teman yang dimaksud sini orang yang betul-betul dekat. Apalagi jangan cari teman yang memutus silaturahmi. Tapi carilah teman yang senantiasa menghubungkan silaturahmi. Kenapa? Karena pertemanan itu kadangkala membuat kita jadi apa? Jadi baik. Jadi apa? Jadi sesuatu yang menyenangkan. Jangan cari teman yang menyebabkan kita apa? Putus silaturahmi, menggunting dalam lipatan, apalagi menipu kita. Karena ada juga memang tujuannya lain dari yang lain. Karena makanya kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kau akan jadi buruk. Enggak, aku bisa. Minimal engkau makan hasil keburukannya. Nah, jadi hati-hati. Makanya kadang-kala mohon maaf, saya mau sampaikan di sini kan cuma tidak enak kan. Yang penting jangan bersangka. Karena kadang-kala orang berteman dengan penjual minyak wangi akan dapat aromnya. Minimal dapat gratisannya ya. Oh iya benar. Tapi kalau orang yang bergaul sama orang yang suka terlambat gimana Ustadz? Oh, akan harus terlambat juga diingatkan. berarti ya. Atau kita yang mengingatkan. Harus diingatkan lah. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana.